Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu dari Saya Isradudin. saya Krismaron Gabadan Siombing. Saya Gilang Ramadan. Saya Ikhlas Selamat. Di sini kami akan memaparkan materi yang akan kami bawa tentang penyalahgunaan internet di kalangan remaja. Oleh karena itu, mari kita membahasnya. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi yang kita paparkan, kita harus mengetahui dulu nih pendahuluan tentang penyalahgunaan internet di kalangan remaja. Pendahuluannya adalah seperti kita tahu ya, dalam era digital yang terus berkembang, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ini sudah sangat pasti sering terjadi ya, kita selalu membawanya kemanapun. Tentang ya, kalau misalnya kita pergi, terus kita mau kemana saja, itu pasti ada unsur internetnya di dalam diri kita. Namun keberadaannya yang meresap dalam segala aspek juga membuka pintu bagi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas. Yaitu adalah penyalahgunaan internet. Dengan berbagai bentuknya menjadi tantangan serius yang perlu kita teliti lebih dalam. Ini adalah tinjauan pustaka kita, yaitu penyalahgunaan internet melibatkan berbagai praktik merugikan seperti cyberbullying, kejahatan daring, dan penyebaran informasi palsu seperti hoax ya. Melalui literatur kita dapat melihat bagaimana sih kasus-kasus ini tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga mengganggu keharmonisan sosial. Ini sering terjadi juga ya di kalangan masyarakat juga. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa penyalahgunaan internet dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, privasi, dan keamanan online. Ini sangat merugikan bagi kita dan orang lainnya. Metode penelitian kita itu adalah untuk menyelidiki lebih lanjut dampak dan tren penyalahgunaan internet. Penelitian ini mengadopsi metode analisis literatur. Data diperoleh dari sumber-sumber terpercaya dan studi kasus yang memberikan wawasan mendalam. Selain itu, survei online ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari individu yang telah mengalami penyalahgunaan internet. Lalu apa sih hasil dari metode penelitian tersebut? Analisis literatur membawa wawasan tentang bagaimana media sosial sebagai salah satu elemen utama internet sering menjadi panggung utama untuk penyalahgunaan. Jadi penggunaan internet ini bukan hanya ada dampak sosialnya, ada dampak positifnya di masyarakat sosial, tapi membawa juga dampak negatif ya. Ditemukan peningkatan signifikan dalam kasus-kasus seperti cyberbullying, penipuan online, itu dan lain-lainnya juga. Dari survei ini menyoroti dampak-dampak pribadi yang dirasakan oleh responden, mencakup stres, kecemasan, dan juga yang paling utama itu adalah kehilangan kepercayaan. Pembahasan kita tentang materi ini adalah untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan internet. Ini perlu adanya upaya kolektif. Pembahasan mencakup strategi pencegahan yang melibatkan pendekatan edukatif, regulasi yang diperbarui, dan kampanye kesadaran masyarakat. Ini perlu ya kita mempertimbangkan peran media massa dan lembaga pendidikan dalam membentuk sikap positif terhadap penggunaan internet. Lalu apa sih kesimpulannya? Kita ini dapat 3 kesimpulan dari materi yang sudah kita paparkan. Yang pertama adalah penyalahgunaan internet itu bukan hanya masalah individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi ini masalahnya bukan untuk kita saja, tapi untuk masyarakat juga. Lalu yang kedua adalah melalui upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif. Jadi bukan hanya dari diri kita sendiri yang menciptakan lingkungan positif itu, tapi kita bisa bekerja sama melalui pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga adalah kesadaran akan resiko dan dampak penyalahgunaan internet itu sendiri. Penyalahgunaan internet itu menjadi kunci untuk membentuk masa depan digital yang lebih baik bagi semua. Jadi kita harus sadar akan resiko ya. Kita harus sadar akan resiko dari penyalahgunaan internet, dan kita harus pandai-pandai menggunakan internet agar tidak ada penyalahgunaan internet dan bisa kita membentuk masa depan digital yang lebih baik untuk kita semua. Lalu
kita membuka sesi pertanyaan di sini. Apakah teman-teman sekalian nih ada yang ingin bertanya atau adakah yang membingungkan bisa ditanyakan kepada saya? Nah, izin bertanya nih. Baik, kepada saudara Isra dipersilakan. Bagaimana kebiasaan penggunaan media sosial dapat berdampak negatif pada kesejahteraan remaja? Baik, apakah saya akan menjawab terlebih dahulu atau menampungnya saja dulu? Gimana? Jawab aja deh. Jawab aja. Oke. Pertanyaannya saya ulang ya. Bagaimana kebiasaan penggunaan media sosial dapat berdampak negatif pada kesejahteraan remaja? Nah, jawabannya itu adalah pendapat saya adalah kebiasaan penggunaan media sosial yang berlebihan lah yang dapat menyebabkan tekanan sosial, habis itu ada perbandingan sosial dan berkontribusi pada masalah kesehatan mental remaja. Jadi penggunaan media sosial ini dapat berdampak negatif ketika dia ini menggunakan media sosial ini terlalu berlebihan lah. Jadi itulah gunanya kita menggunakan media sosial yang apa ya kalau bisa dibilang ya, bisa digunakan secara waktu yang tepat, jangan berlebihan karena terkadang yang berlebihan itu nggak bagus ya kan. Jadi ya kita harus pandai-pandai menggunakan waktu apalagi dalam bermedia sosial. Oke, apakah ada yang bertanya kembali? Baik, saya akan bertanya. Baik, kepada Gilang dipersilakan. Tentang apa resiko potensial terkait dengan interaksi remaja dalam dunia maya? Bisa diulang pertanyaannya? Apa resiko potensial terkait dengan interaksi remaja dalam dunia maya? Baik, saya akan menjawabnya, namun sebelumnya saya akan mengulang pertanyaannya. Apa resiko potensial terkait dengan interaksi remaja dalam dunia maya? Nah, jawaban saya ini menurut saya ya, nah resiko ini bisa aja meliputi kayak penipuan online, terus kayak ada pelecehan, terus ada kayak ancaman keamanan lainnya. Nah ini bisa menimbulkan dari interaksi remaja dalam dunia maya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang telah kami paparkan. Semoga materi yang telah kami paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Kami akhiri